Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam saudaraku. Selamat malam, salam sejahtera, salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pendalam Alkitab serta dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Sebab itu kita memohon dengan segala kerendahan hati supaya kiranya Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya dan rahmatnya dan menggerakkan lewat pembukaan firman bagi kita sekaliannya. Terpujilah kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut bertemu dengan Boas. Puji Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, Ya. dengarlah dahulu anakku, Ya. tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Untuk bekerja di ladang Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan, Rut terlebih dahulu dibekali atau diperlengkapi. Dengan kata lain, hidup Rut terlebih dahulu diisi oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi kembali, untuk bekerja di ladang Tuhan atau untuk melayani Tuhan, Rut terlebih dahulu dibekali atau diperlengkapi. Dengan lain kata, hidup Rut terlebih dahulu diisi oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ya. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Puji Tuhan. Tanda kesetiaan Tuhan ada dua, yaitu satu, Ia akan menguatkan hati kita. Ia akan menguatkan hati kita. Dua, memelihara kita terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Tanda kesetiaan Tuhan ada dua. Satu, Ia akan menguatkan hati kita. Dua, memelihara kita terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan kami percaya dalam Tuhan, Ya. bahwa apa yang kami pesankan kepada kamu, Ya. kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Terus Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah, menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Puji Tuhan. Tuhan telah membekali dan memperlengkapi kita. Kalau kita memperhatikannya, maka Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada dua perkara yang sangat penting. Satu, kepada kasih Allah. Dua, kepada ketabahan Kristus. Puji Tuhan. Saya ulangi ya, Tuhan telah membekali dan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Kalau kita memperhatikannya, maka Tuhan akan menunjukkan hati kita
kepada dua perkara yang sangat penting, yaitu A. kepada kasih Allah, B. kepada ketabahan Kristus. Saudaraku, kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah modal utama untuk bekerja di ladang Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Karena kedua hal tersebut yang memberi kekuatan sehingga tidak mudah, saudaraku, kecewa dan putus asa. Jadi kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah kekuatan, memberi kekuatan kepada kita sehingga kehidupan kita tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Sebab wujud dari kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah salib di Golgota. Amin, saudaraku. Sebab wujud dari kasih Allah, saudaraku, dan ketabahan Kristus anaknya yang tunggal, wujud dari kasih Allah Bapa dan ketabahan Kristus anak Allah adalah salib di Golgota yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 6 sampai 7. 2 Timotius 2 ayat 6 sampai 7. Baca. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Ya. Terus boleh baca ayat 1 dulu. Ya. Sebab itu, hai anakku, Ya. jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Di dalamnya ada ketabahan. Amin, saudaraku. Jadi yang memberi kekuatan bagi kita adalah kasih karunia dan ketabahan Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Wujud dari kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita dan ketabahan Kristus itu adalah salib di Golgota. Jadi kalau kita kuat itu oleh karena kasih karunia dan dalam Kristus Yesus dengan segala ketabahannya. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai 7. Seorang petani yang bekerja keras, Ya. haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Iya. Terus Perhatikanlah apa yang kukatakan. perhatikanlah, kita sudah dibekali, sudah diperlengkapi dengan segala sesuatu. Dengan lain kata, kita sudah diisi oleh boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terus Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. puji Tuhan. Tuhan telah membekali kita dan memberi pengertian kepada kita dalam segala sesuatu, supaya kita betul-betul menikmati hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Sama seperti petani, haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita bekerja di ladang Tuhan, maka kitalah yang pertama-tama menikmati hasil jeripayah itu. Puji Tuhan. Tidak mungkin orang bekerja keras tanpa memperoleh hasil dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kita segera kembali memperhatikan Rut 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Rut 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Baca saja ayat 2 dan ayat 7, ayat awal dan akhir. Baca. Demikian firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, Ya. biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ya. Dan sahut Naomi kepadanya, Ya. pergilah anakku. Pergilah anakku. Ayat 7 langsung loncat terus. Tadi ia berkata, Ya. izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini Terus? di belakang penyabit-penyabit. Ya. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Puji Tuhan. Rut berada di ladang Boas. Ia memungut dan mengumpulkan jelai gandum
dari antara berkas-berkas jelai di belakang penyabit-penyabit. Puji Tuhan. Saudaraku, Rut melakukan itu karena ada suatu kerinduan yang besar, serta dia memiliki pengertian, serta pengertian yang dimiliki oleh Rut. Hal itu memang tidak salah, bahkan itu baik. Tetapi jauh lebih baik kalau kita dibekali atau diperlengkapi terlebih dahulu, pendeknya kehidupan kita terlebih dahulu diisi oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Melayani karena kerinduan, melayani pekerjaan Tuhan karena kerinduan, itu bagus, itu baik. Kemudian juga kita melayani pekerjaan Tuhan karena kita memiliki pengertian yang positif, itu juga baik. Tetapi jauh lebih baik terlebih dahulu kehidupan kita ini dibekali, dengan lain kata diisi oleh pribadi dari Tuhan Yesus Kristus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kita bekerja, bukan kita lagi yang bekerja, melainkan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan itu karena Tuhan, bukan karena kepentingan pribadi lagi. Puji Tuhan. Kalau kita melayani, kalau kita diisi oleh Tuhan, kehidupan kita diisi oleh Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidak ada kata-kata patah semangat, tidak ada kata putus asa, tidak ada kekecewaan, sekalipun susah dan banyak pergumulan di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita datang melayani pekerjaan Tuhan karena hanya kerinduan dan hanya karena pengertian yang kita miliki, suatu kali nanti, saudaraku, pengertian dan kerinduan itu akan berhenti. Itu menuju kepada orang yang putus asa, kecewa dan patah semangat. Maka perlu kehidupan kita ini diisi oleh Tuhan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, sehingga manakala ada nanti pergumulan berat, kita tetap kuat dan bertahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Rut 2 ayat 8-9. Kembali kita baca Rut 2 ayat 8-9. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dengan pengerja-pengerjaku perempuan. Tidak usah engkau pergi memungut jelai di ladang lain. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Rut dibekali atau diisi oleh pribadi Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan dua perkara. Rut dibekali atau diisi oleh pribadi Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan dua perkara. Yang pertama, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Puji Tuhan. Artinya tetap berada di dalam ladang Tuhan. Jangan berada di dalam ladang si pemalas dan ladang dunia, karena kedua-duanya akan menghasilkan onak dan duri, dan kedua hal itu juga akan menyebabkan umat Tuhan susah dan menderita. Amin, saudaraku. Tetap berada di ladang Boas artinya tetap berada di dalam ladang Tuhan. Jangan berada di dalam ladang yang lain, yaitu ladang si pemalas dan ladang dunia, karena kedua-duanya akan menghasilkan onak dan duri. Itulah yang menyebabkan nanti umat Tuhan mengalami kesusahan dan banyak mengalami penderitaan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab ladang si pemalas
Ya, kita lihat ladang si pemalas itu menghasilkan dua hal, yaitu satu, kemiskinan. Ya, ladang si pemalas itu menghasilkan yaitu kemiskinan dan kekurangan. Ya, kalau kita perhatikan ladang si pemalas, saudaraku, menghasilkan kemiskinan dan kekurangan sesuai dengan Amsal 24 ayat 34. Saudaraku, kemiskinan digambarkan seperti seorang penyerbu. Kemiskinan yang terjadi itu digambarkan seperti seorang penyerbu. Kemudian kekurangan yang terjadi digambarkan seperti orang yang bersenjata. Berarti kemiskinan dan mengalami kekurangan menyebabkan umat Tuhan terdesak, terpojok, dan menakutkan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebab tadi kemiskinan yang terjadi itu digambarkan seperti seorang penyerbu. Kemudian kekurangan yang terjadi itu nanti digambarkan seperti orang yang bersenjata. Berarti kemiskinan dan kekurangan menyebabkan umat Tuhan akan terdosok, terdesak, terpojok, dan mengalami ketakutan yang hebat. Kemudian kalau kita membawa hidup ke ladang dunia, juga akan menghasilkan dua hal, yaitu satu, kekhawatiran sesuai dengan Markus 4 ayat 7 dan ayat 18 sampai 19. Kemudian menghasilkan ketidaktaatan sesuai dengan Kejadian 3 ayat 17. Puji Tuhan. Adam, saudaraku, sama seperti ketidaktaatan Adam kepada firman Tuhan, tidak taat kepada firman, sehingga tanah menghasilkan onak dan duri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Praktek untuk tetap berada di ladang Tuhan. Praktek untuk tetap berada di ladang Tuhan. Boleh dibaca kembali, dibaca saja, tidak usah ditulis. Praktek untuk berada di ladang Tuhan. Ayat 8 sampai 9 kembali baca dulu. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, Ya. dengarlah dahulu anakku, Ya. tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, Ya. dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Nah, diyakinkan, dibekali dulu, diisi dulu. Nah, kemudian praktek untuk tetap berada di ladang Tuhan terus. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Satu, terus. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Dua, terus. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Tiga. Puji Tuhan. Praktek untuk tetap berada di dalam ladang Tuhan ada tiga. Satu, tetap dekat dengan pengerja-pengerja Boas yang perempuan. Tetap dekat dengan pengerja-pengerja Boas yang perempuan. Dekat artinya hati tidak menjauh dari pekerjaan Tuhan dengan segala aturan-aturan yang ada. Dekat artinya hati tidak menjauh dari pekerjaan Tuhan dengan segala aturan-aturan yang ada. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah, terus. Dan ia akan mendekat kepadamu. Puji Tuhan. Terus. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Tahirkanlah tanganmu. Terus. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu Sucikanlah yang hatimu. berbuah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka ia akan mendekat kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Berarti sebaliknya, kalau kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan juga jauh dari kita. Puji Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepada kita. Syarat mendekat. Syarat mendekat. Dua tangan tahir. Kedua tangan harus tahir. Berarti tidak hidup dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak hidup dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tangan itu menuju kepada perbuatan-perbuatan hidup.
Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kemudian B, hidup dengan hati yang suci. B, hidup dengan hati yang suci. Berarti tandanya tidak mendua hati. Orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Saya ulangi, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita. Syarat mendekat ada dua. A, dua tangan harus tahir. Berarti tidak hidup dengan perbuatan-perbuatan dosa, sebab tangan menuju kepada perbuatan hidup. B, hidup dengan hati yang suci. Hidup dengan hati yang suci berarti tidak mendua hati, sebab orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Kalau ikut Tuhan, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ikut dunia, ikutlah dunia sungguh-sungguh. Pasti berhasil. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Demikian juga kalau ikut Tuhan, ikut dunia dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Tetapi konsekuensinya terima. Tapi harus siap menerima konsekuensinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. B, satu, tetap dekat dengan pengerja. Dua, lihat saja ke ladang yang disabit orang itu. Yang kedua tadi yang pertama ya, tetap dekat. Yang kedua, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Yang sedang disabit orang itu. Puji Tuhan. Lihat artinya harus dengan mata terbuka. Lihat artinya harus dengan mata terbuka. Berarti jangan bermasa bodoh dan menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Berarti jangan bermasa bodoh dan menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Sebab orang yang bermasa bodoh dan menunda-nunda pekerjaan Tuhan itu sama dengan mata tertutup walaupun dia mempunyai mata. Dapat dipahami, saudara? Amin. Injil Lukas 34. Injil Lukas 34 ayat 13 sampai 16. Injil Lukas 13. Ayat 13, Injil Lukas 14 ya. Injil Lukas 24 maksud saya. Mohon maaf ya. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Baca. Demikian firman Tuhan. Agak cepat. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dua orang murid Yesus sedang berjalan ke Emmaus. Terus? Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, terus? Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, yaitu tentang Yesus yang disalibkan. Terus? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Datanglah Yesus sendiri mendekat mereka. Terus? Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Terus? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Dua murid, di sini kita melihat ada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Tetapi kedua murid ini sebetulnya berjalan dengan Yesus. Tetapi pada akhirnya di tengah jalan kedua murid ini berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi sayangnya kedua murid itu mempunyai dua mata tetapi tidak mengenal Yesus. Tetapi sayangnya dalam perjalanan itu mereka tidak mengenal Yesus, atau sama dengan mempunyai mata tetapi tidak melihat. Dua murid Yesus sedang berjalan ke Emmaus. Kemudian di tengah jalan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Tetapi kedua murid ini rupanya tidak mengenal Yesus.
atau sama dengan mempunyai mata tetapi tidak melihat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 17 sampai 21. Yesus berkata kepada mereka, Ya. apakah yang kamu percakapkan Ya. sementara kamu berjalan? Ya, sementara mereka berjalan, Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Terus, Maka berhentilah mereka dengan muka muram. ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas Ya. menjawabnya, Terus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem Ya. yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? ya. Terus, Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, Ya. apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah Terus? dan di depan seluruh bangsa ini. ya. Terus, Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami Ya. telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. telah menyalibkannya. Terus, Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. puji Tuhan. Perhatikan, kalau mempunyai mata tetapi tidak melihat, kerugiannya adalah mempersalahkan salib. Selain itu juga mempersalahkan orang-orang yang berbuat salah. Ini orang yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Kerugiannya adalah mempersalahkan salib dan mempersalahkan orang yang berbuat salah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dengan lain kata, dua murid ini betul-betul tidak mengerti rencana Tuhan. Betul-betul tidak mengerti rencana Tuhan. Haleluya. Tidak melihat rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dua murid ini. Puji Tuhan. Saudaraku, sangat disayangkan kalau anak Tuhan mempunyai mata tetapi tidak melihat, itu sangat disayangkan. Sebab sekalipun dia mempunyai 2 mata tetapi dia tidak akan pernah melihat rencana Tuhan yang indah sedang berlangsung di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 25 sampai ayat 26. Lalu dia berkata kepada mereka, Iya. hai kamu orang bodoh, Hai kamu orang bodoh. Terus, betapa lambatnya hatimu, terus, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. iya. Puji Tuhan. Jadi yang membuat hati mereka lamban adalah karena mereka tidak percaya kepada firman para nabi. Pendeknya, saudaraku ya, pendeknya mereka mengecilkan firman nubuatan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Pendeknya mereka mengecilkan firman nubuatan. Saudaraku, tugas nabi adalah bernubuat. Berarti menyingkapkan segala rahasia, menyingkapkan segala rahasia firman Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Berkuasa kalau firman Tuhan, kalau rahasia firman tersingkap, berkuasa menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Pendeknya dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat 16, ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Iya. Yang benar adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus, harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sebaliknya, di balik kemuliaan Tuhan menyatakan salib supaya tidak sombong, tetap rendah hati. Amin, saudaraku. Di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaannya supaya kita ini hidup yang penuh dengan pengharapan, supaya ada pengharapan. Di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaan. Tujuannya supaya ada pengharapan. Di balik kemuliaan Tuhan menyatakan salib supaya kita rendah hati, tidak sombong di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 30 sampai 30
Satu, Waktu ia duduk makan dengan mereka, Ya. ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. terus Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. puji Tuhan. Tetapi pada akhirnya kedua murid ini mengenal Yesus Kristus yang telah disalibkan itu, yang telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu setelah terjadi pemecahan roti. Setelah terjadi pemecahan roti. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya Tuhan, lihat saudaraku, perlu untuk diketahui, Tuhan telah menyerahkan segenap hidupnya di atas kayu salib, memecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Dengan lain kata, terjadilah pembukaan rahasia firman Tuhan yang berkuasa untuk menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, sehingga dengan demikian kita dapat mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga dengan demikian kita mengenal Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Coba baca lagi ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, Terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. terus Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. ya, tetapi mereka lenyap, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Jadi pada akhirnya dua murid ini mengenal Yesus Kristus yang telah mati dan hari ketiga dibangkitkan. Setelah terjadi pemecahan roti, Yesus telah memecah-mecahkan hidupnya di atas kayu salib, menyerahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Dengan lain kata, kalau terjadi pembukaan rahasia firman, maka segala rahasia yang terkandung di dalam hati akan tersingkap. Amin, saudaraku. Kalau hati sudah diterangi, maka kita juga akan melihat, bahkan mengenal Tuhan dengan benar. Kalau hati sudah diterangi, itulah yang disebut mata hati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Biarlah kiranya kita senantiasa mendekat. Amin, saudaraku. Amin. Supaya Tuhan mendekat kepada kita. Yang ketiga, praktek yang ketiga, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Praktek yang ketiga, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ya, artinya bekerja dengan cara Tuhan, disertai dengan kerendahan hati, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Puji Tuhan. Ya, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, artinya bekerja dengan cara Tuhan, disertai dengan kerendahan hati, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita ikuti geraknya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang akan membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh sidang mempelai wanita Tuhan. Kelak berada dalam pesta nikah anak domba. Sebab pada akhirnya nanti kalau kita perhatikan Wahyu pasal yang ke-19, di situ terdapat dua jenis pesta. Yang pertama pesta nikah anak domba, yang kedua pesta burung-burung. Tetapi kalau kita mengikuti geraknya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, maka ia akan membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh sidang mempelai wanita Tuhan. Kelak berada dalam pesta nikah anak domba, tidak masuk di dalam pesta burung-burung. Amin, saudaraku. Terlepas dari dosa kenajisan, itulah tubuh Babel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, praktek untuk bekerja di ladang Tuhan, satu, yang pertama mendekat kepada Tuhan, dua, membuka mata atau dengan mata yang terbuka, yang ketiga mengikuti geraknya pengajaran tabernakel.
Puji Tuhan. Keuntungan bila hidup dengan 3 praktek di atas. Keuntungan bila hidup dengan 3 praktek di atas. Boleh baca dulu. Boleh baca lagi. Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua. Ayat yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Lihat saja keladang yang sedang disabit orang itu. Ya. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Lihat, itu yang kedua. Ikuti, itulah yang ketiga. Terus, Sebab aku telah memesankan kepada pekerja-pekerja lelaki, Ya. jangan mengganggu engkau. ya. Jika engkau haus, Terima kasih. Jangan mengganggu engkau. Keuntungan bila hidup dengan 3 praktek di atas. Di sini kita melihat Boas berkata kepada Rut, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Puji Tuhan. Artinya, saudaraku, yang kuat jangan mengganggu yang lemah. Di antara pekerja-pekerja di ladang Tuhan, dengan demikian Tuhan membela yang lemah di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu bisa kita melihat wujudnya seperti Yusuf, seperti Yosua, bukan Yusuf, seperti Yosua memerintahkan saudaraku imam-imam yang memang orang Lewi, memerintahkan imam-imam yang memang orang Lewi memikul tabut perjanjian. Tidak boleh ada yang lebih pendek atau tidak boleh ada yang lebih tinggi, semua sama tingginya. Kalau ada yang tinggi kemudian ada yang pendek, maka beban itu akan jatuh ke pundak yang lemah, yang pendek. Tetapi di sini kita perhatikan perhatian Tuhan luar biasa kepada Rut, kepada kehidupan yang lemah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, betul-betul keberadaan daripada Rut di ladang Boas sama dengan pekerja-pekerja yang ada di ladang Boas. Pekerja-pekerja yang lain yang ada di ladang Boas. Itu perhatian Tuhan kepada yang lemah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sekarang kita tadi Rut dibekali, diperlengkapi dengan segala sesuatu, dengan lain kata diisi dengan Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, dibaca lagi Rut 2 ayat 9. Lihat saja keladang yang sedang disabit orang itu. Ya. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ya. Sebab aku telah memesankan kepada pekerja-pekerja lelaki, Ya. jangan mengganggu engkau. Puji Tuhan. Terus, Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, Ya. dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pekerja itu. puji Tuhan. Yang kedua, Boas berkata kepada Rut, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Ini bekal yang kedua untuk memenuhi kehidupan daripada Rut. Ini bekal yang kedua. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Bekal yang pertama ada jaminan supaya tetap berada di ladang Boas. Amin, saudaraku. Amin. Bekal yang kedua diberi minum. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Air sumber hidup. Air sumber hidup. Baca. Dan pada hari terakhir, Ya. yaitu pada puncak perayaan itu, Puncak perayaan, terus Yesus berdiri dan berseru, ya. barang siapa haus, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. ya. Barang siapa percaya kepadaku, Ya. seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Ya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengalir dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terus Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. puji Tuhan.
Yesus berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, sehingga nanti dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Yang dimaksudkannya di situ adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, minum air di sini sama seperti, berarti maksudnya di situ ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan. Akan menerima roh bagi yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan menerima Roh Kudus. Puji Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang kita terima itu mengalir di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah Roh Kudus yang kita terima itu mengalir di dalam hati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita akan melihat dulu Yakobus pasal 14 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 14 ayat yang ke-8. Bukan Yakobus, Sakaria 14 maksud saya. Sakaria 14 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Boleh baca ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Iya, perhatikan ayat 8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Terus setengahnya mengalir ke laut timur, setengahnya mengalir ke laut timur. Terus dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Terus hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini kita melihat akan mengalir. Di sini kita akan melihat akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat air yang mengalir, air kehidupan yang mengalir dari Yerusalem itu setengah mengalir ke laut timur, setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, laut timur, air kehidupan yang mengalir ke laut timur itu menunjuk kepada kegerakan Roh El Kudus, hujan awal. Ya. Itu menunjuk kepada kegerakan Roh Kudus, hujan awal. Itu dimulai dari 120 orang di loteng Yerusalem. Itu dimulai dari kegerakan Roh Kudus hujan awal, itu dimulai dari saudaraku 120 orang di loteng Yerusalem. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lalu kemudian 3.000 jiwa terjadi lewat khotbah Petrus. Kemudian 3.000 jiwa terjadi lewat khotbah Petrus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah laut timur, menunjuk kepada kegerakan Roh Kudus hujan awal. Haleluya. Itu dimulai dari 120 orang di loteng Yerusalem. Kemudian dia bertambah menjadi 3.000 jiwa lewat khotbah Petrus. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah selanjutnya kalau kita perhatikan, bolehlah dulu kita perhatikan Kisah Rasul 2.
Saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13, di situ 120 orang dipenuhkan, di 120 orang di loteng Yerusalem dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, saudaraku, ayat 14 sampai dengan 14 sampai dengan ayat yang ke-40, 3.000 jiwa dimenangkan oleh khotbah Petrus. Jadi dari 120 jiwa berkembang lagi menjadi 3.000 jiwa lewat khotbah Petrus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah kegerakan Roh Kudus hujan awal. Nanti dia lanjut sampai kepada Kisah Rasul pasal 40, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47, barulah terlihat cara hidup jemaat yang pertama. Inilah kegerakan Roh Kudus hujan awal. Cara hidup yang pertama, boleh lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 42. Cara hidup jemaat yang pertama. Iya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. 3.000 jiwa dimenangkan, lalu mereka percaya, bertobat, lalu dibaptis air, dan selanjutnya dibaptis Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lihat ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Selanjutnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan. Tekun dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan. 3.000 jiwa, 120 ditambah 3.000 jiwa. Selanjutnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Inilah kegerakan Roh Kudus hujan awal. Bertekun, selanjutnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu tekun dalam persekutuan, 2 tekun dalam memecahkan roti, 3 tekun dalam hal berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, saudaraku, lihat. Tekun dalam persekutuan, tekun dalam hal memecahkan roti, tekun dalam hal berdoa, kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, itu terkena dengan 3 macam alat yang ada di dalam ruangan suci. Itu terkena dengan 3 macam alat yang ada di dalam ruangan suci. Puji Tuhan. Haleluya. Tekun dalam pengajaran, tekun dalam pemecah roti itu terkena kepada meja roti sajian. Amin, saudaraku. Amin. Tekun dengan pemecah roti itu terkena dengan meja roti sajian. Arti rohaninya, tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian tekun dalam persekutuan itu terkena dengan pelita emas. Artinya tekun dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian tekun dalam berdoa. Kalau dikaitkan itu terkena dengan misbah dupa. Misbah dupa artinya tekun dalam ibadah doa penyembahan. Sama artinya Tuhan memberi napas hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Terus baca ayat 43 sampai seterusnya. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ayat 44.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, selanjutnya mereka tetap bersatu terus Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. sampai 45 terus. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, Ya. lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan Puji masing-masing. Tuhan. Lihat gaya hidup daripada gereja hujan awal. Akhirnya semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Akhirnya semua orang yang percaya tetap bersatu. Apa tanda kesatuan? Apa tanda kesatuan? Tandanya adalah segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga selalu saja ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Ketika ada satu dari antara mereka menjual harta miliknya, mereka akan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saling melengkapi, saling memperhatikan, saling melengkapi. Inilah gaya hidup yang terjadi di dalam kegerakan dalam hidup dari gereja hujan awal, kegerakan Roh Kudus hujan awal. Puji Tuhan, haleluya. Jadi mereka sudah mengenal tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Dan 3 macam ibadah pokok inilah yang mempersatukan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Apa tanda kesatuan tubuh? Saling mengerti, saling melengkapi. Saling mengerti, saling melengkapi. Puji Tuhan. Sehingga apabila ada satu dari anggota tubuh itu menjual barang kepunyanya, maka dia akan membagi-bagikannya kepada yang membutuhkannya sesuai dengan keperluannya. Amin, saudaraku. Amin. Terus baca. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Iya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, Iya. dan makan bersama-sama dengan gembira Iya. dan dengan tulus hati. Perhatikan. Selanjutnya gereja hujan awal, kegerakan Roh Kudus hujan awal, bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Kemudian mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Puji Tuhan, haleluya. Jadi mereka itu bertekun dan dengan sehati, dan mereka melakukan segala sesuatu pekerjaan, segala sesuatu yang mereka kerjakan dengan tulus hati. Bertekun. Ya. Selanjutnya mereka itu bertekun dan dengan sehati. Kemudian mereka melakukan itu semua dengan tulus hati. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehati. Dan setiap kali mereka melakukan pekerjaan Tuhan, mereka melakukan itu dengan tulus hati, bukan dengan pura-pura berhadiah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Lalu kita melihat air yang mengalir, setengah air yang mengalir dari Yerusalem itu, air kehidupan yang mengalir dari Yerusalem itu, setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Itu menunjuk kepada kegerakan Roh Kudus hujan air. Laut Barat mengalir ke setengah lagi mengalir ke Laut Barat, menunjuk kegerakan Roh Kudus hujan air. Saudaraku, kegerakan Roh Kudus hujan air ini akan membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Akan membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Jika dikaitkan dengan pola tabernakel, pengajaran tabernakel itu terkena dengan ruangan maha suci. Jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, itu terkena dengan ruangan maha suci. Ya. Tadi setengah lagi mengalir ke arah barat. Tadi setengah mengalir ke arah timur barat. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya dapat dipahami ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Wahyu 22 ayat 1.
Kita lihat bagian barat itu di Wahyu 22 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Ya, sungai air kehidupan Yang jernih bagaikan kristal terus dan mengalir keluar dari tahta Ya. Allah dan tahta anak domba itu. Perhatikan, saudaraku, sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, Ya. yaitu di seberang menyeberang sungai itu, Ya. ada pohon-pohon kehidupan Ya. yang berbuah 12 kali, Ya. tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Lihat, di sana ada kehidupan. Amin, saudaraku. Amin. Sama seperti pohon kehidupan. Berbuah, pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali ada kehidupan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Beda dengan kegerakan Roh Kudus sejak awal. Dari 120, dari 12 menjadi 120, akhirnya 3.000 jiwa. Lanjut, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi yang setengah lagi mengarah ke laut barat. Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel itu sudah pasti terkena kepada ruangan maha suci. Ruangan maha suci di dalam Wahyu 22 itu juga kita melihat juga sungai air kehidupan itu mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba dan memberi kehidupan seperti pohon-pohon kehidupan, berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Puji Tuhan, memberi kehidupan. Amin, saudaraku. Amin. Memberi kehidupan. Haleluya, memberi kehidupan. Puji Tuhan. Baik, Injil Matius 13. Injil Matius 13. Baca. Ayat 47. Perhatikan dengan baik. Injil Matius 13 ayat 47. Perumpamaan tentang pukat. Tentang pukat. Terus Demikian pula hal kerajaan sorga itu. lihat ya, hal kerajaan surga. Terus Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Terus Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis iya, ikan. puji Tuhan. Perhatikan hal kerajaan surga itu, saudaraku, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan yang besar-besar. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti kegerakan Roh Kudus hujan awal nanti akan mengumpulkan jiwa-jiwa yang besar-besar dengan jenis ikan yang dengan mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan yang besar-besar. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesaya 47. Perhatikan firman Tuhan sungguh ya. Yesaya 47. Ayat 9 sampai 10 baca. Agak dipercepat. Demikian firman Tuhan. Iya. Sungai yang keluar dari bait suci. Iya, perhatikan ayat 8 mulai. Ia berkata kepadaku, Ya. sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Terus Dan menurun ke arah Yordan. Iya. Dan bermuara di laut asin. Iya, Air yang mengandung banyak garam. Dan air itu menjadi tawar. menjadi tawar. Akhirnya juga turun ke laut asin ke bagian barat. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan dengan hidup. berbagai-bagai jenis. Segala makhluk hidup, ada kehidupan yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan yang berkeriapan di sana akan hidup. Amin, saudaraku. Amin. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan air sama seperti air sungai mengalir ke bagian barat,
maka segala makhluk hidup berkeriapan di sana akan hidup. Kemudian ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Terus Sebab kemana saja air itu sampai, Ya. air laut di situ menjadi tawar. menjadi tawar. Terus Dan kemana saja sungai itu mengalir, Ya. semuanya di sana hidup. ada kehidupan. Ayat 10 terus. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, Ya. mulai dari En-Gedi sampai En-Glaim. Terus Daerah itu menjadi penjemuran bukan, Ya. dan di sungai itu ada berbagai jenis-jenis ikan, Ya. seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. puji Tuhan. Jadi saudaraku, kegerakan Roh Kudus hujan akhir nanti membawa jiwa-jiwa dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa menjadi miliknya Tuhan. Berbagai-bagai jenis ikan menjadi miliknya Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Dari kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini memberi kehidupan. Ada jaminan, yaitu memberi kehidupan. Demikianlah roh dibekali dan diperlengkapi, dengan lain kata diisi dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ada kehidupan. Juga roh akhirnya memperoleh kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan kiranya membekali kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita dengan bekal yang pertama. Ada jaminan, tetap ada di ladang Tuhan. Jangan membawa diri berada di dalam ladang si pemalas, dan juga jangan membawa diri berada di dalam ladang dunia. Karena kedua ladang itu menghasilkan onak dan duri. Itu membuat umat Tuhan menjadi susah, menderita. Kemudian bekal yang kedua, kalau engkau haus, minumlah dari air yang dicedok oleh pengerja-pengerja. Roh Kudus itu sumbernya sumbernya bukan dari minyak yang digunakan oleh seorang ibu ketika memasak, menggoreng di dapur, tetapi itu berasal dari Tuhan. Maka air yang diminum oleh Ruth itu adalah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas sekali Tuhan memberi air kehidupan, yaitu Roh Kudus bagi mereka yang percaya. Ini bekal bagi kita, saudara. Setengah ke laut timur, setengah ke laut barat. Laut timur menuju kepada kegerakan Roh Kudus hujan awal. Sudah kita lihat ya, kegerakan Roh Kudus hujan awal dari 120 jiwa menjadi 3.000 jiwa. Selanjutnya mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Jadi jangan saudara heran mengenai ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok yang kita sedang kerjakan. Kemudian setengah lagi ke laut barat. Itu sudah jelas kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena kepada ruangan maha suci. Dari dalam itu nanti mengalir air kehidupan, dan mengalir dari bawah tata Allah dan tata anak domba, memberi kehidupan kepada berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa, berbagai-bagai jenis ikan yang besar-besar. Dan tidak ada lagi, setiap kemana saja air itu mengalir, perlu untuk diketahui kegerakan Roh Kudus hujan air, ciri-cirinya. Kemana saja air itu mengalir, air asin menjadi tawar. Tidak ada lagi kenajisan. Amin sergo. Tidak ada lagi kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, sampai nanti ada kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.